Kalau saya lihat dulu kan perbedaannya ya mungkin sekarang banyak pemain keturunan yang apa dinaturalisasi ya untuk membela tim nasional. Dan menurut saya sih ya itu sih pemain itu ingin maju ya, ingin menjadi pemain yang lebih dari yang lain. Itu latihannya harus lebih juga. Jadi istilahnya kalau kamu mau jadi pemain yang luar biasa, ya latihannya harus luar biasa. Kalau melihat kompetisi hari ini kan mungkin pemain asing kuotanya lebih banyak ya Bang ya. Ada kritik nggak sih? Dengar-dengar 8 ya. Kan ditambah lagi, nah itu menjadi isu seksi Bang sebenarnya. Banyak faktor juga yang pendukung yang perlu disediakan. Fasilitas kan. Iya, fasilitas ya. Infrastruktur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Meja Redaksi Banten Raya Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya sudah memakai kostum Timnas Indonesia. Artinya perbincangan kita ini tidak jauh dari sepak bola, khususnya Timnas Indonesia dan persepakbolaan Indonesia. Langsung saja kita sambut tamu kita kali ini, Bang Muhammad Nasuha. Siap. Selamat datang Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih nih Bang, waktunya diluangkan untuk datang ke meja redaksi Banten Raya. Iya, sama-sama, Bang. Makasih. Lagi sibuk apa Bang ini? Jeda kompetisi atau berakhir ya kompetisi? Kompetisi ya libur masih di rumah aja. Musim 2023-2024 udah selesai ya kemarin ya Bang? Udah, baru kemarin beres itu. Jadi pulang dulu liburan. Kumpul dulu sama keluarga. Kemarin ini terakhir menjadi staf kepelatihan ya Bang di Rans Iya. Nusantara FC. Kemarin jadi asisten pelatih di Rans. Di waktu libur ini nih Bang, apa nih kegiatan aktivitasnya? Apakah membina bibit-bibit muda di sekitar Serang, Cilegon dan sekitarnya atau seperti apa Bang? Ya, untuk saat ini sih masih kumpul sama keluarga, biasa aktivitas ya antar jemput anak sekolah aja dulu. Iya. Bang, tapi Abang ini kan sekarang menjadi staf kepelatihan. Apa sih bedanya ketika dulu main nih menjadi pemain Timnas Indonesia, pemain klub-klub besar di Liga Indonesia? Kalau dulu namanya ISL kalau nggak salah ya Bang ya? Iya. Nah, apa ISL. bedanya menjadi staf kepelatihan dengan main di lapangan langsung? Ya, yang pasti berbeda ketika jadi pemain sama pelatih. Kalau pemain kan ya dulu fokusnya main aja gitu kan. Kalau pelatih ya memberikan strategi pertandingan kepada para pemain, dan itu hal yang ya berbeda peran lah. Ya pemain ya pelatih gitu. Perasaannya gimana? Seperti misalkan kita kan kalau main oke, ketemu lawan main mau lakukan ini. Kalau pelatih kan hanya di luar lapangan, nah tidak bisa ikut di dalam lapangan. Ada greget kayak gitu nggak sih Bang mungkin? Ya yang pasti ada greget juga, karena ya kita juga dulu ngalamin sebagai pemain, dan ketika ada pemain itu tidak melaksanakan tugas dengan apa yang pelatih inginkan, yang pasti ya agak greget lah. Tapi ya sebelumnya itu kan kita udah dilatih, kita memberikan porsi latihan dengan apa yang kita mau supaya di pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Apa misalkan hal yang dirasakan ketika melihat anak buah ini permainannya mungkin tidak sesuai harapan? Biasanya kan ada yang kalau di lapangan kan kita bisa fight gitu. Ya sebagai pelatih ya harus memberikan instruksi dan harus memberikan motivasi lagi kepada pemain yang mungkin sedang di bawah perform. Ya seorang pelatih harus bisa meng-up untuk bisa menaikkan semangat atau konsentrasi bermainnya lagi. Kalau dulu
saat bermain seperti apa? Kalau yang tadi saat melatih kan udah diceritakan tuh Bang. Nah, saat bermain ketika tim mengalami deadlock mungkin dalam permainan, apa yang dilakukan dari Abang sendiri nih misalnya? Ya, yang pasti ketika deadlock dan tidak bisa mencetak gol, yang harus dilakukan oleh pemain itu sendiri sih terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan berusaha bermain dengan baik supaya baik itu menyerang ataupun bertahan supaya tim kita bisa memenangkan pertandingan. Dan itu dilakukan ya selama 90 menit. Nggak bisa konsentrasi itu fokusnya hanya setengah babak atau seperempatnya. Jadi selama 90 menit itu harus fokus pemain. Iya. Dan berusaha untuk melakukan apa yang diinstruksikan pelatih ya. Kalau sebagai pemain harus bisa melakukan instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya supaya pertandingan itu berjalan dengan apa yang dimau dengan coach. Oke. Pengalaman Bang Naswaidi tidak kaleng-kaleng pemirsa. Karena dari rekam jejaknya ini tim-tim klub-klub Liga 1 yang memang papan atas dulunya kan, seperti Sriwijaya FC ya Bang ya. Persija, Persib, dan beberapa klub lainnya. Ada suatu momen yang saya ingat itu Bang Nazwa ini ketika di Sriwijaya FC melawan Shandong Luneng kalau nggak salah ya Bang ya. Ya. Liga Cina itu ya Bang ya, di Champion Asia. Champion Ya. Asia. Tuh mencetak brace 2 gol. Enggak, 1 gol. 1 gol. Itu menjadi kenangan tersendiri atau mungkin ada kenangan lain yang memang yang pasti itu suatu momen yang membuat saya sendiri senang ya, karena di championship itu bisa mencetak gol dan itu pertandingan terakhir kalau nggak salah lawan Shandong. Tapi walaupun tim kita menang tidak bisa lolos ke babak berikutnya karena kita kalah dengan tim yang lain. Berarti artinya sebenarnya klub-klub Indonesia mampu bersaing ya Bang ya di level-level Asia seperti itu, terbukti dari zaman Abang itu. Ya bisa bersaing tapi mungkin masih di bawah juga dari tim-tim Asia lainnya karena memang kompetisinya tim Asia ya, terutama itu sangat berkualitas gitu. Dari deretan pertandingan, deretan laga yang udah dijalani, laga mana Bang yang Abang menganggap itu menjadi memori paling indah dalam sepak bola? Di klub atau di timnas? Boleh di klub, boleh di timnas juga. Kalau di klub ya ketika kita final Copa sih, 2 kali finalis kita juara dan itu momen yang sangat bagus dan sangat menurut saya suatu kebanggaan bisa membawa tim itu juara karena momen itu momen yang ditunggu-tunggu oleh para pemain dan tim. Ya kalau di tim nasional ya mungkin salah satunya bisa mencetak gol juga ketika di partai final walaupun kita tidak bisa juara. AFF ya Bang ya, 2010 kalau nggak salah. Iya. You know, if they had scored earlier, you would have thought that. But this come after, this area. I mean, we'll talk about the area. I mean, super skills from Bustoni, employed as a defensive midfielder, allowing Firman to do the attacking. But Bustoni, when he gets forward, we saw him get forward in the first leg as well, only once. But this is the space that was created after Amar Rohidan was substituted and Sabri, the right fullback, went to play in defensive midfield. I thought, that was where, Malaysia conceded that area and allowed the Indonesians to slowly come back. So it was. Di situ tuh menarik pemirsa, kepalanya sampai
berdarah-darah untuk memperjuangkan timnas Indonesia. Iya. Itu momen yang sangat nggak terlupakan sampai saat ini Bang ya. Ya betul, karena momen itu memang sangat berarti juga buat saya. Mungkin di puncak karir saya itu ya salah satunya ya di main di level timnas ya. Gitu. Melihat perkembangan sepak bola nih Bang, dari masa ke masa. Dulu kan era Alfred Riedel kalau nggak salah ya. Saat ini mungkin era Sintayong. Apa yang menjadi ada kemiripan kah pola-pola permainan atau seperti apa? Ya mungkin sekarang karena perkembangan sepak bola itu kan sangat cepat ya, dan akan selalu berubah setiap masa itu. Ya mungkin sekarang sepak bola itu dituntut dengan attacking yang cepat dan defending yang cepat dengan transisi yang sangat cepat. Mungkin itu yang akan membedakan. Tapi ada plus minusnya Bang, mungkin timnas di era dulu dengan sekarang, apa mungkin yang menjadi titik pentingnya? Kalau saya lihat dulu kan perbedaannya ya mungkin sekarang banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi ya untuk membela tim nasional, dan menurut saya sih ya itu sih sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Maksudnya karena mereka juga punya darah keturunan Indonesia, dan mungkin ya karena pelatih membutuhkan pemain-pemain yang dia inginkan, ya bisa jadi yang harus dilakukan seperti itu ya mungkin ya. Kalau dulu kan emang banyak lokal ya, lokal gitu, walaupun ada naturalisasi tapi nggak sebanyak sekarang. Tapi naturalisasi kan itu kan warga lain, tapi kalau ini kan ada keturunan darah Indonesia juga. Menurut saya sih oke aja. Apa sih Bang nilai positif yang bisa diambil baik itu mungkin oleh pemain-pemain yang lokal yang di tanah air ini dari pemain-pemain diaspora itu naturalisasi, yang perlu diambil nilai positifnya Bang? Ya mungkin itu akan menjadi suatu motivasi bagi pemain-pemain lokal itu sendiri ya untuk bisa bersaing, mendapatkan tempat di timnas. Bang, dari pengalaman Abang membela klub dulu kan juga banyak nih kolega di tim pemain asing. Ada nggak yang udah lama nih nggak hubungan tapi masih tetap komunikasi nggak saat ini, pemain-pemain asing? Siapa aja itu Bang mungkin? Yang masih sih sampai saat ini ada Esteban Guillen dari Uruguay itu, yang mungkin sekarang dia tinggal udah pulang di Uruguay sana, tapi sering lewat media sosial di Instagram itu saling saut-sautan sih. kayak Bagams juga ya, makan Konate masih. Artinya dengan sepak bola ini jejaring sangat luas ya Bang ya, bisa iya dengan pemain-pemain dari negara lain. Betul. Apa yang diobrolin Bang? Ya paling nanyain kabar, gimana kabar sana keluarga, gimana, baik, sehat, gitu aja sih. Yang penting ada ya mungkin dulu anaknya masih kecil, sekarang udah besar. Jadi ya mungkin nanya sekitar ini aja sih, family aja. Yeah. Tapi teman-teman pemain asing yang kembali ke negaranya itu saat ini masih berkecimpung di dunia sepak bola seperti Abang? Sebagian masih melatih di akademi mereka masing-masing di sana. Abang kan posisinya back ya Bang? Ya. Striker mana Bang yang susah dijaga ketika saat Bang Nasuha ini masih aktif di lapangan? Striker asing ada, Indonesianya ada mungkin. Sebut saja. Kalau Indonesianya itu Boas Salosa. Boas. Salosa.
itu sulit jaga dia. Kalau asing sih ya rata-rata banyak juga sih ya, mungkin kayak Christian Gonzalez juga dia kuat, kayak Greg itu susah diambilnya juga. Karena hampir rata sih, hampir merata sih semua pemain asing dulu. Karena larinya cepat atau memang postur tubuhnya juga mendukung, seperti apa gitu? Ya dari postur tubuh, dari teknik yang mereka miliki, dari kualitas juga yang pastikan berbeda dari yang lain. Menarik sekali Bang ya, pengalaman-pengalaman dulu di lapangan. Nah, Bang, kalau dengan hari ini sebagai staf kepelatihan, melihat apa sih yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi saat ini agar menjadi atlet-atlet yang berprestasi? Ya mungkin untuk saat ini bahwa untuk menjadi seorang pemain bola dan kalau ingin mengembangkan bakatnya di sepak bola ya harus bekerja keras, harus disiplin latihan, harus rajin, tidak cepat puas, tidak malas, itu sih kuncinya. Dan harus bisa memotivasi diri sendiri ya baik mungkin melihat dari tayangan-tayangan liga atau pemain-pemain idola mereka, itu bisa jadi motivasi buat diri sendiri, atau melihat ya sekarang mungkin pemain-pemain timnas kita itu jelas jadi salah satu motivasi untuk bisa memompa semangat. Karena dulu juga saya, apa yang saya rasakan untuk memotivasi itu ya salah satunya dengan melihat ya cuplikan-cuplikan pertandingan supaya kita seperti apa yang mereka lakukan gitu ya. Ya salah satunya itu. Kalau misalkan di klub ataupun timnas kan diberi porsi latihan, Abang suka nggak? Maksudnya menambah porsi latihan sendiri di luar yang sudah terjadwalkan oleh tim? Ya yang pasti kalau emang pemain itu ingin maju ya, ingin menjadi pemain yang lebih dari yang lain, itu latihannya harus lebih juga. Jadi istilahnya kalau kamu mau jadi pemain yang luar biasa, ya latihannya harus luar biasa. Nggak bisa latihannya biasa tapi pengen luar biasa gitu. Makanya kalau latihannya biasa-biasa aja, ya dapatnya juga biasa-biasa aja. Makanya dari itu mungkin untuk pemain-pemain yang masih muda di luar jadwal latihan ya bisa nambah di hari-hari libur. Bang, kalau apa sih harapan Abang terhadap persepak bolaan Indonesia dia saat ini dan ke depan? Ya kompetisinya lebih berkualitas lagi dari segi kompetisi lokal kita ya. Terus akan muncul pemain-pemain muda juga yang berkualitas juga. Mungkin dari kompetisi yang berkualitas akan muncul pemain-pemain yang berkualitas juga. Kalau melihat kompetisi hari ini kan mungkin pemain asing kuotanya lebih banyak ya Bang ya? Ada kritik Ya, nggak sih? dengar 8 ya? Kan ditambah lagi, nah itu menjadi isu seksi Bang sebenarnya. Gimana Bang melihat? Ya saya kondisi? juga sebenarnya kalau pemain asingnya sampai 8 akan menutup kesempatan besar buat pemain-pemain lokal sih sebenarnya ya, karena kebanyakan. Dan pemain lokal itu sendiri pasti kan kesempatan untuk bermainnya sedikit. Jam terbangnya ya. Karena dari 8 mungkin hanya 3 yang main atau 4. Itu juga kalau nggak diganti. Ya takutnya nih berdampak kepada tim nasional itu sendiri. Karena kan kompetisi itu kan dibentuk untuk
mencari bibit-bibit di tim nasional. Pembinaan ya untuk menjadi salah satu pembinaan untuk ke tim nasional kan. Tapi kalau pemain lokal kita berkesempatan bermainnya sedikit, kemungkinan besar akan lebih sedikit juga nanti mendapat pemain-pemain untuk tim nasionalnya gitu sih. Idealnya berapa Bang? 3 kah? 5? Ya mungkin sama dengan musim inilah. Minimal ya. Dengan banyaknya pemain asing misalkan, beban klub semakin besar nggak sih Bang dengan gaji pemain asing yang mungkin lebih ke bawah? Yang pasti akan jauh lebih besar dari biasanya, karena ya salah satu beban juga mungkin ya buat tim-tim, karena menambah kuota tim pemain asing itu sih. Memang sebaiknya jangan terlalu banyak ya Bang ya, mungkin ini menjadi masukan Ya, buat regulator ya, liga. sarannya tetap aja gitu, cuman ya itu kita serahkan lagi kembali kepada ketum ya gitu. Bang, untuk ada nggak keinginan membangun sepak bola di lingkungannya? Abang kan dari Banten ya Bang ya, khususnya Serang. Ada nggak untuk keinginan membangun prestasi sepak bola di sekitar sini? Ya keinginan udah pasti ada. Siapa yang nggak mau membangun sepak bola di daerahnya ya. Kita juga pengen pemain-pemain di daerah kita ini bisa maju gitu, bisa memunculkan pemain-pemain yang bisa menyumbangkan ke tim nasional. Cuman ya saat ini sih belum lah. Belum. Iya. Kalau Karena banyak faktor juga yang pendukung yang perlu disediakan. fasilitas kan, Iya, fasilitas infrastruktur. Iya. Struktur lapangan dan ya banyak faktor lah. Jaminan masa depan mungkin. Jaminan masa depan. Sebagai atlet kalau sekarang menjanjikan ya Bang ya, profesi atlet. Ya untuk saat ini ya sangat menjanjikan sih. Ya saya pikir seorang atlet juga sekarang bukan hal yang menurut saya layak lah sebagai mata pencaharian juga. Ya kan pekerjaan nggak harus bekerja di kantor, dan itu kalau menurut saya, kalau sepak bola itu kan dari hobi, pasti hobi yang menghasilkan, itu yang lebih enak sebenarnya. Gitu. Kalau Bang Naswa sendiri perjalanan karirnya ketika dari bawah, memang sudah dari usia berapa ini kayak sepak bola, dan seperti apa perkembangannya dari tahun ke tahun gitu ada? Ya suka sepak bola sih dari kecil. Ya awalnya di kampung aja, dan nggak ada SSB juga dulu. Ketika SMP baru pindah ke Cilegon, ikut di KS ya, KS junioran. Setelah ikut terus ada seleksi untuk magang ke senior, akhirnya terpilih juga. Dulu ada Pelita KS itu. Nah, dari situ awal mulanya sih, dari Pelita KS, terus Pelita Jaya, Persikota, Sriwijaya, Persija, dan Persib. Di tengah puncak karirnya, Abang ini kan sempat cedera ya Bang ya? Ya. Cedera. Lantas bagaimana perasaannya ketika cedera? Apakah ada keinginan lagi untuk bersepak bola, atau memang langsung memilih jalur untuk menjadi kepelatihan? Ya ketika cedera awalnya kita melakukan segala upaya ya, dengan operasi, terus tahap pemulihan. Dengan berjalannya waktu, berjalan dengan selama 7 bulan itu belum ada perkembangan setelah pasca operasi. Terus akhirnya
operasi lagi 2012 itu ya. Setelah itu fisio, terus pemulihan, baru di 2014 itu udah bisa main sebenarnya. Cuman itu masih tahap pemulihan emang, belum begitu menemukan performnya. Tapi pas pertandingan terakhir nih, waktu ikut Cilegon United itu terkena lagi, jatuh lagi, jadi cedera lagi tuh, jatuh yang kedua kalinya. Dan itu setelah setahun kemudian baru operasi lagi tuh, gitu. Sangat berat ya Bang untuk gantung sepatu mungkin di masa-masa seperti itu. Ya keputusan yang sangat berat sebenarnya, karena salah satu udah menjadi pekerjaan saya ya sebagai atlet sepak bola. Cuman ya qadarullah, mungkin udah takdir Allah ya. Akhirnya setelah operasi yang ketiga belum pulih juga, belum kembali lagi. Akhirnya di 2017-16 akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dan mengambil karir kepelatihan 2018 itu. Mengambil karir kepelatihan itu menjadi, kan ibaratnya ada lembaran baru ya Bang ya. Iya. Itu melalui apa, semacam training kah atau apa untuk mendapatkan lisensi kepelatihan itu? Iya, jadi kita ambil kursus kepelatihan di CAFC, terus setelah C baru B, setelah B baru A. Alhamdulillah sih udah A sekarang, udah lisensi A. Udah bisa menanganin tim Liga 1 secara langsung ya Bang ya? Nah, kalau Liga 1 itu harus approve sekarang. Kalau A itu asisten. Kalau Liga 2 itu udah bisa head coach, pelatih kepala di Liga 2 gitu. Oke, menarik sekali nih pengalaman Bang Nasuha selama menjalani karir sebagai pesepak bola, dan saat ini masih berkecimpung juga di dunia sepak bola, hanya saja berbeda. Kali ini hanya di luar lapangan sebagai staf pelatihan ya Bang ya, sebagai asisten pelatih. Nah, kita doakan semoga Bang Nasuha ini karirnya terus melejit ya. Amin. Di dunia sepak bola dan turut memajukan sepak bola Indonesia. Amin. Terima kasih Bang udah datang ke podcast Meja Redaksi Banten Raya. Siap, sama-sama Bang. Mudah-mudahan tidak kapok ya Bang, bisa kembali lagi membagikan tips-tips sepak bola. Akhirnya saya Gilang selaku host dalam Meja Redaksi Banten Raya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.